Tapi kalau Tuhan tidak menentang seorang, berkenan pada seorang, musuh orang itu pun akan didamaikan. Artinya, mau kita tuh bersama-sama seperti Sadrak, Mesak, Abednego di perapian api, akan ada orang keempat, malaikat Tuhan di tengah-tengah itu bawa mereka keluar. Jangan superstisi, miliki iman kepada Tuhan. Superstisi tidak berguna. Sebab ujungnya nyawa itu di tangannya Yesus. Bukan di tangan dukun, ramalanmu, bukan di tangan feng shui-mu. Bagimulah segala korban syukur, penyembahan kami, persembahan kami, dedikasi hidup ini. Padamu yang berkasih karunia tak henti-henti tanpa peduli musim di dalam kehidupan kami. Justru Tuhan, kasih dan rahmat-Mu selalu baru tiap pagi, apapun juga yang sedang kami hadapi. Syukur kami punya Tuhan. Kami tidak akan menggantikan Tuhan dengan apapun. Semoga jangan. Bantu kami ya Roh Kudus supaya kami jangan pernah berubah setia. Engkau sangat baik, sangat mulia. Kami yang beruntung punya Yesus sebagai Tuhan. Allah mana seperti Allah kami. Yang hidup nyata, yang begitu mengasihi. Thank you ya Tuhan. Kau terlalu baik untuk kami. Terlalu banyak dosa kami. Tapi satu persatu Kau ampuni. Thank you so much Tuhan Yesus. I love you. And on behalf of this church mewakili gereja ini. We love you Tuhan. Makasih Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Kau satu-satunya diagungkan. Sampaikan sabda-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Welcome home. Shalom. Silakan duduk. Hari ini kita akan mempelajari kitab Sakaria. Di situ kita akan menemukan janji Tuhan. Kita akan belajar tentang Tuhan. Tuhan Yesus di perjanjian lama ini yaitu Sakaria. Mari kita baca Sakaria pasal 1 ayat 7-17. Karena banyak, saya harap Anda bisa mengikuti saya dan dengan catatan di tangan. Dan nanti kalau kurang jelas Anda pulang baca sekali lagi akan lebih jelas. Karena saya semuanya ini ada 7 sampai ayat 17, 10 ayat. Dengan di waktu yang singkat, izinkan saya beberapa ayat berhenti menjelaskan lagi. Penglihatan pertama Zakaria yaitu para penunggang kuda. Ini Nabi melihat penglihatan. Pada hari yang ke-24 dan bulan yang ke-11, itulah bulan Shebat. Pada tahun yang kedua, zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Zakaria bin Berekia bin Ido bunyinya. Sebentar sebelum kita baca ayat 7, ini ada kurun waktu. Tanggal sekian, bulan sekian, seorang nabi, anaknya Berekia, Nabi Zakaria, melihat sebuah penglihatan di zaman Darius. Darius ini adalah pemerintah atas bangsa Yahudi karena dia adalah penjajah. Dan Zakaria tinggal sejaman dengan Nehemia dan kawan-kawan yang pulang kembali membangun tembok bait suci. Ezra yang membangun bait Allah secara rohani yaitu ibadahnya. Ada yang bangun secara fisik gedungnya. Mereka satu zaman, Zakaria, Maleaki, Hagai. Nah Zakaria ini mendapat penglihatan. Kapan? Di hari yang ke-24, lupakan tanggalnya. Garis bawahi bulan yang ke-11, jangan jadi orang yang superstisi, bulan apa, tahun apa, ngikut-ngikuti kalender Yahudi, nanti gak mari-mari. Kita ini sudah bebas di atas, bukan di bawah hukum Taurat, tapi dalam penggenapannya yang lebih indah, yaitu kasih dan percaya pada Yesus saja. Hukum Taurat semuanya itu mengingatkan kita akan sifat ilahi di dalam kehidupan kita, sifat Tuhan. Katakan bulan yang ke-11. Saya ingin jelaskan karena Anda pasti gak tahu. Bulan ke-11 ini bukan November, ini kalendernya beda. Beda dengan kalender kita sekarang, kalender Chinese saja beda kok sama kalender Western, ya kalender Barat. Bulan ke-11 ini gak peduli dia bulan apa, tapi saya mau tarik. 3 bulan sebelumnya, Tuhan memberi mereka firman yang keras tentang pertobatan. Dan Tuhan dan umat Israel meresponinya dengan pertobatan yang sejati. Mereka gak sempurna, tapi mereka berbalik arah. 3 months later, kalau Anda baca sebelum nanti kita baca semua, Tuhan itu langsung manjakan mereka. Siapa bilang Tuhan itu ngamuk terus? 3 bulan lalu mereka masih berlumuran dosa, dan firman Tuhan itu menampar mereka.
Belum setahun. Istri aja kalau suaminya selingkuh 3 bulan kemudian aja suami masih tidur sofa. Kita aja pernah salah sama orang 3 tahun masih diungkit hingga hari ini setiap hari. Bukan dosa yang berat-berat seperti apa, seperti yang enggak. Kadang-kadang dosa kecil. Kamu gini, orang itu kalau suka ingat-ingat kesalahan orang lain. Tuhan itu ternyata yang maha ingat. Dia aja enggak ingat-ingat. 3 bulan lalu orang Israel melukai hatinya setengah mati. 3 bulan kemudian itu bulan 11. Tuhan itu manis sekali ngomongnya. Saya itu waktu baca ini saya terharu. You see just 3 months ago, God seemed to be angry. Tuhan rasanya ngamuk. Tapi sekarang di sini ada prophecy of His favor. Sebenarnya kita baca ini kasih karunia yang heran di dalam jurang adalah sebuah nubuatan tentang kasih karunia Tuhan yang heran. Di dalam musim kehidupan mereka sekarang ini. Tuhan kita itu bukan pelupa. Tapi Dia telah melupakan kesalahan kita kalau kita bertobat sungguh-sungguh. Sejauh timur dari barat, Dia jauhkan dosa kita. Kita juga jangan sering-sering suka-suka ingat kesalahan diri sendiri dan orang lain. Kecuali kalau memang ada PR, kalau Anda masih berhutang sama orang, jangan lupakan hutang piutangmu. Enak aja, kembalikan. Tapi jangan ingat-ingat kesalahan orang lain. Kita lihat sekarang ayat 8, tadi malam aku mendapat suatu penglihatan, berhenti sebentar di setengah ayat. Makanya kalau mau malam tidur itu jangan bawa-bawa gitu loh, jangan bawa-bawa amarah, dendam, pikiran negatif. Selesaikan sebelum matahari terbenam supaya nanti kita bisa ngomong seperti Zakaria. Tadi malam aku mendapat suatu penglihatan, malam tadi aku dapat mimpi dari Tuhan. Bukan dikejar setan, tapi saya mendapatkan suatu ilustrasi indah dalam mimpi saya. Tadi malam Tuhan bicara sama saya. Tuhan itu sudah menunggu kita di atas ranjang tidur kita, di atas ranjang kita untuk berbicara kepada kita. Salah satu cara Tuhan bicara kepada umatnya adalah waktu Dia berbaring tidak bisa kemana-mana. Itu adalah momen yang paling efektif. Karena itu saya biasakan tidur itu, saya waktu tidur, pastikan saya doa dulu. Pastikan sebelum saya tutup mata, Tuhanlah yang saya ajak bicara. Gak apa-apa gak dapat mimpi ya gak usah dibuat-buat, aku mimpi apa, gak perlu. Tapi Tuhan itu kerap kali itu muncul di malam hari. Suaranya Tuhan itu selalu ada setiap hari. Tapi Tuhan itu akan bicara kepada kita waktu kita itu hatinya tenang, waktu badan kita itu gak kemana-mana. Susah bicara sama orang yang gini terus itu loh. Pergi terus, jalan terus, beraktivitas terus. It's when you sleep, He speaks to you. Ini Zakaria ternyata juga gitu, tadi malam aku mendapat suatu penglihatan, tampak seorang yang menunggang kuda merah. Dia sedang berdiri di antara pohon-pohon murat yang ada di dalam jurang, dan di belakangnya ada kuda-kuda yang merah, jambu dan yang putih. Tunggu dulu, kalau baca gini mungkin Anda perlu guru. Ayat 8 ini saya kasih bocoran. Tadi malam Zakaria mendapat penglihatan, dia lihat seorang menunggang kuda merah. Saya kasih bocoran dulu, ini Tuhan Yesus, penampakan Yesus di Perjanjian Lama. Dan kenapa kok Tuhan Yesus aneh naik kuda merah? Coba sebagai seorang seniman nih, misalnya kalau saya harus melukiskan Yesus naik kuda gitu ya. Pasti yang saya gambar pasti kuda putih ya kan. Ada pepatah dalam bahasa Chinese juga Pai Ma Wang Zi. Ya. Jadi pangeran berkuda putih. Jadi pasti kan di dalam diri kita itu sudah ada satu stigma, sudah ada satu paradigma. Yesus pasti naik kuda putih. Iya, kalau orang tanya how are you, I'm fine, thank you. Kalau hidup kita lagi fine-fine saja, baik-baik saja. Tapi jangan lupa bangsa Israel ini sedang reruntuhan. Sebagai umat jajahan padahal harusnya umat pilihan. Memang karena dosa nenek moyang mereka, I know. Yerusalem kota suci itu jadi sarang lalat. Itu jadi porak, jadi puing-puing. Israel gak baik-baik saja. Tanah perjanjian itu tanah jajahan. Benar-benar bangsa Israel termasuk Zakaria sedang berada di lembah. Zakaria pun, misalnya Nehemia dan sebagainya, mereka itu orang yang diasingkan. Mereka menjadi bangsa yang diusung ke negeri orang. Ketika keadaan tidak fine-fine saja, kau jangan heran. Andai kata mata rohanimu dibuka, Yesus bukan naik kuda putih tapi kuda merah. Merah ini jealousy, amarah. He's not angry with you. He's angry with your enemies. Dia marah, murka terhadap musuh-musuhmu. Merah di sini
bicara tentang penebusan. Aku akan menebus bangsa yang berdosa ini, karena mereka adalah anak-anakku. Aku akan memberi mereka kesempatan lagi. Merah itu juga warna tentang passion, gairahnya Tuhan untuk memulihkan hidup kita. Justru ketika kita sedang bermasalah, di rundung duka, keadaan susah, Yesus itu justru naiknya kuda merah. Ini simbolisme ya, please jangan percaya superstisi nanti, lalu habis itu ya percaya-percaya tahayul dan tradisi-tradisi yang tidak teruji, terbukti sesuai firman. Ini semua adalah simbolisme untuk mengajari kita matanya tertuju ke Yesus. Bukan ke kuda, bukan ke warna. Menunggang kuda merah. Dia sedang berdiri di antara pohon-pohon murad. Katakan pohon-pohon murad. Pohon ini mungkin kita nggak terlalu familiar. Karena yang kita tahu misalnya pohon cemara, pohon beringin gitu ya. Sudah kita tahu. Murad itu apa? Saya ajari. Dalam bahasa Inggrisnya is myrtle tree. Ya. Pohon ini punya sesuatu yang khas. Ini pohon yang apa ya? Pohon yang sangat tough, kuat sekali. Dan Tuhan mau bicara lewat penglihatan kepada Zakaria bahwa ada kasih karunia seperti pohon murad di masa-masa susah kita. Dan kita juga harus belajar dari pohon murad itu, kita bercermin, berkaca, kita harus jadi seperti dia. Seperti pohon itu. Pohon ini adalah pohon yang sangat meresponi dengan baik kalau sedang dipotong carangnya harus dibersihkan. Jadi seperti anggur, kebun anggur. Ya. Kamu akan semakin berbuah. Dan jika ada carang yang berbuah, akan dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Atau bahasa Inggrisnya, ini adalah pohon yang responding well to pruning. Jadi ternyata kalau kita itu ditegur sama Tuhan, tegur pemimpin, tegur papa mama, atau siapapun yang Tuhan taruh di atas kita, kalau teguran itu berfondasi loh ya, berlandasan firman dan kebenaran ya. Kalau teguran itu ternyata benar, mungkin kita gengsi mengakui, Tuhan itu berjanji. Kalau kita itu bisa ditegur sama Tuhan, bisa juga diberikan masukan yang sehat. Ya. Kalau kita itu mau terima koreksi, kita akan seperti pohon murad. Bukan mati, bukan murtad, tapi dia akan berbuah lebih banyak dan lebih lebat. Karena itu Yesus ini naik kuda merah, dia sedang berdiri di antara pohon murad. Saya ngerti maksudnya. Apa yang Tuhan hendak katakan pada Zakaria, kita harus pahami maksud Allah. Kalau kalian menjadi seperti pohon murad ini, aku tidak akan membuangmu, tidak akan menebangmu. Apapun yang selama ini kau kerjakan runtuh atau kehilangan sesuatu. Shalom itu artinya nothing missing, nothing broken, tidak ada yang hilang, tidak ada yang patah, tidak bisa putus selama-lamanya kalau kau serahkan hidupmu kepadaku. Dan apa yang hilang akan ditemukan. Jadilah seperti pohon murad ini. A very tough tree, bukan hanya kuat, pohon murad ini kuat. Pohon murad juga tidak perlu banyak air. Sedikit aja cukup. Low maintenance gitu loh. Justru anehnya, pohon tertentu, kalau nggak dapat air banyak-banyak, dia mati. Pohon murad, taruh manapun dia survive, dia bertahan. Tuhan kata, kamu kira kiamat, mungkin kita sudah ngomongnya begini, aduh aku pasti nggak bisa survive another day, aku nggak bisa bertahan satu hari lagi, bulan depan runtuhlah semua bisnis ini. Aduh aku nggak tahu gimana bayar bill. Aneh ya, sedikit air. Satu bulan berlalu, bulan berikutnya berlalu. Loh kok bisa ya, kok lewat ya? Serba sedikit padahal. Rasanya semua pas-pasan. Kayaknya segala sesuatu itu kalau dengan mata manusia kekurangan. Gak mungkin nyampe itu ke sana. Tapi apapun sedikit, berkat itu kau syukuri, itu membawamu ke bulan depan. Aneh ya. Gak tipe orang yang manja gitu loh. Yang baperan. Gak disapa misalnya sama pemimpinnya, gembalanya sudah gak mau ke gereja. Akhirnya banyak banget. Minta mineral lagi. Saya belajar juga waktu saya bertumbuh dalam Tuhan awal-awal setelah bertobat. Tanpa saya ngerti ayat ini karena terlalu kompleks. Waktu itu saya masih baby rohani. Saya ternyata dididik Tuhan dengan cara pohon murad. Tempat di mana saya tinggal dulu sekolah, bertobat lalu saya masuk ke seminari, sekolah Alkitab. Itu tempat yang selalu dilalui sama pembicara-pembicara besar yang diurapi baik dalam negeri maupun luar negeri. Orang-orang Indo nggak ke situ. Semua orang tempat di mana saya dulu tinggal itu dianggap sebagai kuburannya karismatik.
Saya itu kalau sampai ditumpangi tangan sama pembicara tamu, datang gitu ya, kalau dari Indonesia datang gitu, seneng banget, kita tuh kayak seperti kedatangan artis gitu. Nggak peduli pendetanya udah tua, siapa, semua langsung kita rebut seperti gula-gula di rubung semut. Tapi itu pun saya selalu nggak dapat giliran untuk ditumpangi tangan sama siapa-siapa. Dengan sedikit air yang saya dapat, tiap minggu hanya dengarkan khotbah gembala saya. Nggak ada pembicara tamu. Too expensive my friend. Dan dari luar negeri, gereja Indonesia terlalu kecil di sana. Dari Indonesia juga sulit ke situ. Nggak tentu setiap tahun sekali. Nggak ada yang namanya, seperti zaman sekarang nih gereja kita di mana-mana. Gembala regionalnya harus traveling. Mereka berkorban, harus kunjungi yang sana sini. Bersyukurlah. Nggak terlalu murad-murad banget gitu loh. Saya murad sekali, murad marit. 2 tahun, 3 tahun nggak pernah ada pembicara tamu. Datang ya itu, tapi saya terus catat khotbah. Catat satu-satu sampai jadi buku. Saya dengarkan satu-satu, pohon murad. Nggak ada yang tumpang tangan. Ya rohaninya terjadinya yang bukan memuji diri, nggak boleh itu. Not so bad sih. Not so bad. Saya nggak terpuruk banget gitu loh rohani saya. Meskipun menurut saya masih banyak kekurangannya, tapi I survive. Jadi hamba Tuhan malah hari ini. Jadi seorang pemimpin malah. Jangan-jangan Anda tinggal bukan di pohon murad, tapi pohon beringin. Kuat-kuat kiri kananmu. Anda tinggal bahkan di wine press atau tempat pemerasan anggur. Tapi you are the driest Christian. Kristen yang paling dry, paling kering, dan paling murtad. Murtad langsung di rumah Tuhan. Murtadnya di dalam sifat, bukan dalam doktrinnya. Yesus tetap Tuhan, tapi just not Tuhan, tapi bukan Tuhan atas area hidupmu itu. Tuhan atas attitude dan sikap hatimu yang kayak gitu itu. Air sedikit aja kita survive kok. Anda diairi seperti apa? Semua ini ya, streaming dan GMS Surabaya Barat. You diairi seperti apa? Saya kalau setiap kali ngomong sama pembicara-pembicara bukan dari gereja kita atau hamba Tuhan lah. Pendeta kayak bishop lah. Orang yang menjadi orang yang punya network churches begitu banyak lah. Baik di Brasil lah, Latin Amerika, baik yang di Korea lah, baik di Malaysia lah, baik yang di negara manapun. Kalau saya bilang di gereja kita itu, 5 kebaktian misalnya, itu 5 atau 7 nih di Medan kan 7 hari Minggunya, nggak termasuk AOG sama Voltage lagi. Di Jakarta banyak juga yang sudah 7. Setiap ibadah itu lain-lain, khotbahnya semua tercengang. Kita, lain. Pada nggak ngerti. Terus ditanya kenapa? Loh yang berkorban kan pasti hamba Tuhan ya persiapannya lebih kan. Yang mendingan kami yang berkorban daripada jemaat yang kelaparan. 1 minggu itu ada 7 hari kok. Bisa aja 1 hari dengarkan YouTube-nya 1 besok, 1 lagi on the way kerja, apalagi kerjanya keluar kota, dengerin lagi 1 pulang pergi, udah dapat. Sehingga orang lain butuh 7 minggu. 7 minggu untuk mendengarkan 1 minggu 1 pesan. Anda dalam 1 minggu sudah bertumbuh sama tinggi, sama besar dengan orang lain, orang Kristen lainnya yang bertumbuh, perlu 7 minggu untuk bertumbuh. 5 kali ke gym, seminggu, dengan 1 kali, meskipun angkatnya sama berat, beda hasilnya. Saya rasa di sini nggak ada pohon murad. Sampai sini ada rohaninya murad marit. Itu keterlaluan. Karena Anda berada di dalam pemerasan anggur. Anggur yang paling fresh, paling segar. Saya bicara dengan semua dan GMS Surabaya Barat. You harus bertumbuh. Harus tumbuh. Nggak boleh jadi anak-anak rohani yang manja. Nggak boleh di sini sifatnya gitu terus, negatif terus, marahan, gosipan, nggak boleh. Nggak boleh, Anda itu tinggal di tengah-tengah pewahyuan yang segar terus-menerus. Segar terus. Harus mau melayani. Terapkan apa yang kau dapatkan di gereja, itu tempat kerjamu. Jaga hati, jaga mulut, jaga sifat. Terapkan. Dan juga bukan hanya terapkan di tempat kerja juga, harus mau memimpin umat Tuhan. Saling jaga adik-adik rohanimu. Harus mau. Dibelah jangan ada banyak dramanya. Kita dulu itu. Dibelah. Kalau bisa kita dulu ditantang pembelahan kita lebih suka. Karena kiri kananku lihat saja, teman-teman itu aja jemaat hanya 50. Belah dari mana? Belah dada? Belah hati, belah apa? Enggak ada. Di sini ada banyak yang perlu digembalakan. Kita enggak boleh drama. Karena kita diisi cukup dengan tenaga.
diisi dengan yang terbaik dari perasan anggur, susu, madu, tanah perjanjian Tuhan. Nggak boleh ada banyak drama. Sudah waktunya kalau dilihat dari sudut waktu dan pewahyuan yang kau terima. Kita semua hari ini sudah jadi pemimpin. Kalau perlu semua sudah jadi pendeta. Ya janganlah. Anda bisa jadi pengusaha di luarnya, hatinya harus pendeta. Anda ibu rumah tangga, hatinya gembala. Di sini ada mahasiswa. Anda adalah mahasiswa berbulu gembala. Anda adalah ibu rumah tangga berbulu gembala. Kebalik ya. Gembala, sorry, terbalik saya. Gembala, di dalam hati kan gembala, berbulu ibu rumah tangga. Berjubah ibu rumah tangga. Gembala berjubah mahasiswa. Luarnya aja jubahnya beda packagingnya, dalamnya itu pastoral. Dalamnya itu, I'll take care of my friends, I'll take care of my brothers. Aku akan jaga adik-adikku. Aku akan jaga. Aku mau menjaga umat Tuhan ini bersama-sama with my pastor, dan bersama dengan Tuhan Yesus Gembala Agungnya. Aku mau jaga. Ya. Gembala berbulu domba. Luarnya jemaat, dalamnya gembala. Bukan sebagai tuntutan, bukan sebagai status, tapi sebagai kewajiban dan kesadaran. I must take care of my brother. Sedikit saja air, dia survive. Dia low maintenance bang. Dia nggak perlu banyak air. Dan selain itu, dia kuat. Pohon murad itu survive the cold weather. Anda harus tahu lembah itu ya, itu kalau panas-panas, kayak seperti padang pasir, kalau dingin-dingin. Kalau dingin dia dingin, malam hari tiba-tiba jadi dingin. Lembah itu adalah tempat di mana the weather atau iklim itu menjadi ekstrim. Di sana lembab ya lembab dan sebagainya. Dan pohon murad ini bisa survive di lembah. Dan dia bisa menghadapi musim winter dengan sangat baik. Amin. Coba lihat kanan kirinya. Hello murad. Puji Tuhan ya. Haleluya. Coba ngomong sama semua jemaat GMS yang ada di mana-mana yang lagi streaming itu, lihat kameranya sebelah situ. Halo sesama murad. Amin, puji Tuhan ya. Oke, mari kita berhenti murad-marid. Mari kita sungguh-sungguh menjadi pohonnya Tuhan Yesus yang percaya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Lanjut kita bicara tentang malaikat ya. Dia sedang berdiri di antara pohon murad kan yang ada di dalam jurang. Dan di belakangnya ada kuda-kuda lain ini. Warnanya apa aja? Merah jambu dan yang putih. Bapak Ibu, ini adalah gradasi malaikat dalam segala otoritas dan kemampuan yang berbeda-beda. Kita tidak usah masuk dalam silsilah dan seluk-beluk malaikat, nanti kita malah tersesat. Tapi intinya dari ayat ini kita tahu bahwa ada pasukan malaikat dengan semua rankingnya yang berbeda-beda yang bahkan kita tidak akan pernah ketahui sampai kita mati. Sampai kita ke surga. Dan warna-warna itu menunjukkan sifat otoritas dan skill mereka yang berbeda-beda. So jangan khawatir dalam hidupmu termasuk dalam jurang bahwa He will send His angels charge over you. Dia pasti akan memastikan kakimu tidak terantuk pada batu karena malaikat-malaikatnya akan menopangmu. Saya punya banyak kesaksian tentang ini, kami sekeluarga pernah alami, tapi dulu pernah saya saksikan, saya nggak akan saksikan lagi, supaya hari ini saya berikan semua protein semua, nggak perlu ada testimoni. Tapi intinya adalah, God saints atau orang-orang kudusnya dan keluarga mereka, pasti sekali dua kali tanpa dia sadari atau mungkin dia menyadari, dia mengalami pelayanan malaikat. Itu Israel. Sungguhan kalau bukan karena Tuhan ya, habis sudah tempat kerja Anda, dari dulu sudah habis. Malaikat itu secret agentnya Tuhan, agen rahasia Tuhan yang bekerja. Anda akan nggak ngerti sebelum kita dalam masalah, ternyata malaikat itu sudah main caturnya ini pionnya, terus tiba-tiba ketemu dengan orang yang bisa menolongmu. Dia berada di posisi itu. Itu bukan Tuhan yang sudah beritahu malaikat kamu atur. Tuhan nggak akan ngatur yang gitu-gitu ngapain. Tuhan atur kita. Itu nggak malaikat, itu langsung roh Allah. Itu kamu atur ya. Ini orang jahat kamu tukar gini, dia masuk penjara ya. Yang ini kamu tukar gini, tiba-tiba nanti diingat ya. Tiba-tiba nanti yang keluar juru minuman atau juru roti itu yang mana, yang ini nanti berapa tahun kemudian Yusuf akan diingat. Itu diatur sama Tuhan. Malaikat itu semua dibalik semuanya, meskipun kita tidak bisa mengubah seluruh dunia. Tapi Tuhan bekerja di dalam semua kejadian dunia ini demi umat pilihannya. Kita tidak harus punya mental korban sekalipun kita sedang dalam tantangan. Justru kalau kita pencobaannya banyak di hidup ini, justru harus cari Tuhan. Karena kita harus mengerti, Tuhan punya, kalau saya mau bicara lebih lanjut, malaikat itu ada jumlahnya berapa saya nggak tahu. Tapi kalau kita dari ayat-ayat kita bisa asumsi.
Setiap anak itu ada seorang malaikat yang melihat wajah Bapak. Setiap anak kecil. Berapa orang yang pernah jadi anak dan sekarang masih anak? Saya curiga nih. Seperti yang dikatakan di Alkitab. Waktu dia melihat pasukan Tuhan di sorga. Dalam bahasa Inggrisnya, thousands upon thousands. Keluarkan kalkulatornya, thousand upon thousand itu, taruh kata ribu di balik ribu. Itu sudah langsung bunyinya kalau nggak juta ya miliar. Itu bukan rupiah, bukan dolar. Itu jumlah angka. Saya curiga, lebih banyak malaikat daripada seluruh populasi dunia. Malaikat jatuh juga banyak, nggak percaya, lihat di semua rumah kosong. Seperti ada malaikat-malaikat yang memberontak, yang diseret oleh ekor naga itu turun dan dikutuk langsung ke bumi. Anda lihat semua tempat kosong. Ke semua hutan belantara, nggak ada apa, orang bercamping segalanya. Lalu ada suara aneh, orang barat berkata itu Bigfoot, itu hewan. Orang-orang timur berkata, itu apa? Mendengar di situ tiba ada penunggunya. Bigfoot lah, apalah, UFO lah, inilah. Di tempat kosong semuanya mesti ada penghuninya. Saking banyaknya jubel-jubel mungkin di alam roh itu. Makanya jangan heran kita selalu diserang tiap hari itu hidup kok seperti peperangan. Ya memang soalnya kita berada di tengah-tengah, semua alam roh yang tidak kelihatan kita tidak usah ngeroh. Yang sedang berperang untuk menyesatkan kita, dan malaikat yang benar itu berperang untuk membawa kita dalam rencana Bapa. Tidak heran, banyak setan mana-mana di dunia. Banyak setan. Tapi tidak usah takut. Anak-anak terang kalau setan lihat kita di tempat gelap, setan yang ketakutan. Jangan sampai setan ketemu kita di tempat gelap, dia yang takut. Jangan takut ketemu setan. Takutlah kalau Anda berdosa kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ada yang merah, merah jambu dan yang putih. Maka aku bertanya, apakah arti semuanya ini ya Tuanku? Ayat 9, lalu malaikat yang berbicara dengan aku itu menjawab, aku ini akan memperlihatkan kepadamu apa arti semuanya ini. Ayat 10, orang yang berdiri di antara pohon-pohon murad itu mulai berbicara. Katanya, inilah mereka semua yang diutus Tuhan untuk menjelajahi bumi. Ini malaikat Tuhan ya. Malaikat jatuh, itulah roh-roh jahat. Mereka juga menjelajahi bumi. Saya cross referensi ayat. Kalau Anda baca di misalnya kitab Ayub, terjadi musyawarah yang dijelaskan dalam bahasa yang bisa dimengerti, hari ini dibukukan di Alkitab. Tuhan tanya kepada si iblis, dari mana kau? Dia bilang, aku menjelajah bumi. Jadi setan itu juga kalau bisa nyasar masuk ke rumah seseorang, dia akan masuk. Makanya itu rumah yang tidak bisa dimasuki adalah yang pintunya ada darah anak domba. Jangan sungguhan ambil darah, karena darah Yesus tidak bisa Anda temukan lagi secara fisiknya. Tetapi rumah yang percaya kepada Kristus tidak bisa ditembus. Dia nggak bisa tinggal di sana. Kecuali Anda kepahitan, Anda akan membuka akar. Jangan ada satu dosa ini unforgiveness, dosa menolak untuk mengampuni. Kalau enggak, setan nggak punya kesempatan. Anda pasti akan ada antena yang sama Tuhan dinyalakan dan Anda merasa ini ada gangguan roh jahat. Anda doa atau gembala Anda doakan bersama dengan Anda, itu akan pergi. Itu setan yang hanya visiting only. Setiap orang-orang yang sudah dalam Kristus, rumahnya tidak ada penunggunya lagi. Yang nunggui adalah Yesus Kristus. Kalau sampai ada yang lewat, ya tinggal ditengking lah. Setan itu pun menjelajah, tapi yang ini bukan setan, karena ayat 10, inilah mereka semua yang diutus Tuhan. Tuhan tidak ngutus setan, Tuhan utus malaikat baik. Inilah malaikat yang di-employ atau yang dipekerjakan oleh Yesus untuk membela gerejanya. Inilah mereka semua yang diutus Tuhan untuk menjelajahi bumi. Di perjanjian baru sekarang gerejanya, di perjanjian lama adalah umat Israel. Tapi sekarang di perjanjian baru, Israel atau bukan, Yahudi atau bukan, tidak ada Yahudi, Yunani, pria, wanita, artinya semua orang yang percaya Yesus. Dialah spiritual Israel. Saya bersyukur di Israel juga, nanti suatu hari di akhir zaman setelah pengangkatan gereja perjanjian baru, kebangunan rohani terakhir di bumi sebelum Yesus menginjakkan kaki di Bukit Zaitun. Mount of Olive, ya seperti yang dinubuatkan, itu adalah revival di kalangan Jewish. Sekarang belum, kalau Anda lihat sekarang revival terjadi di Brasil, Indonesia, but not in Israel. Makanya kita harus doakan Israel, karena mereka banyak, belum ada yang sedikit jumlahnya Mesianik Yahudi atau Yahudi yang percaya Yesus bukanlah carpenter only atau bukan tukang kayu saja.
Atau bukan hanya rabi yang insane, rabi yang gak waras. Kita harus berdoa. Giliran mereka akan tiba, tapi sekarang giliran kita. Dan bagi orang-orang Israel yang percaya Yesus, Jewish misalnya, mereka adalah part of the New Testament Church. Gereja Perjanjian Baru. Orang Israel yang tidak percaya Yesus, jangan kau kira kau adalah keturunan Abraham, apa aku bisa membuat dari batu ini keturunan Abraham yang berseru-seru, Hosana, Hosana. Paham ya? Inilah mereka semua yang diutus Tuhan untuk menjelajahi bumi. Berbicaralah mereka kepada malaikat Tuhan yang berdiri di antara pohon-pohon murad itu. Katanya, malaikat Tuhan yang berdiri di antara pohon-pohon murad. Anda lihat, malaikat Tuhan di sini M huruf besar. Ini bukan malaikat biasa. Ini Yesus Kristus. The angel of the Lord. Salah satu nama yang dikenakan pada Tuhan, pada seseorang yang menerima penyembahan di Perjanjian Lama, hanyalah satu, namanya malaikat Tuhan M. Ini bukan malaikat, ini Jesus Christ. Yang berdiri di antara pohon-pohon murad itu. Jadi para malaikat-malaikat itu semuanya melaporkan kepada Panglima Bala Tentara Allah, Jesus Christ our Lord, yang ketemu sama Yosua, yang menghunguskan pedangnya. Yosua itu tanya, kamu kawan atau lawan? Dia nggak jawab. Lu nggak usah tanya namaku siapa, berlututlah dia, buka sandalmu. Itu Yesus Kristus, karena malaikat nggak minta penyembahan, bukan, malaikat tidak akan menerima penyembahan. Ini Tuhan. Dia berkata, mereka report kepada Tuhan Yesus, kami telah menjelajahi bumi. Sesungguhnya seluruh bumi itu tenang dan aman. Enak kan? Berarti seluruh bumi tenang dan aman. Bagus kan? Ini bukan peace. Ini bukan shalom peace. Please, kalau kita baca dengan seksama, ini namanya zona nyaman atau false peace atau damai yang palsu. Janganlah hatimu tenang dan aman kalau rumah Tuhan belum berdiri. Jangan kau tenang dan aman kalau anggota keluargamu sisa satu yang belum terima Yesus. Dan mereka report kan, nah kita baca ayat berikutnya nanti ternyata Tuhan gak senang dengan rasa aman itu. Ini bukan damai sejahtera dari Tuhan, yang melampaui akal budi ketika kita dalam masalah juga. Ini damai yang palsu. Misalnya aku punya banyak duit, aku damai, tenang, aku akan pensiun dini, sudah penuh lumbungku. Tuhan bukan batas sama orang kaya itu. Kamu ngomong apa sih? Malam ini aku cabut nyawamu. Mau dikemanain tuh semua hartamu yang kamu simpan banyak-banyak itu di berangkasmu? Siapa yang menikmatinya kalau gak dicolong kanan kiri? Nah, kami tidak akan naik pesawat sama-sama. Takut nanti kalau tiba-tiba jatuh pesawatnya mati bareng-bareng siapa? Nanti pikirannya itu bukan nyawa, hartanya nanti siapa yang? Loh, bukannya harta itu kau bawa kemana-mana. Itu hatimu. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Lebih baik hartamu di hati adalah hatimu. Karena kita mikir, jangan sampai jatuh ya pesawat sama-sama ya. Nanti kalau jatuh sama-sama, siapa yang jaga, siapa yang anu hartanya? Kalau sudah jatuh sama-sama, mikir surga. Udah ke surga belum? Harta itu tuh gak kau nikmati. Tapi misalnya kalau orang itu ditentang Tuhan ya. Misalnya satu keluarga 10 orang. Gak mau naik pesawat sama-sama contohnya. Ini kalau ada kesamaan tolong ya jangan, saya gak menyindir siapa-siapa. Saya itu orangnya polos-polosan, jangan ngomong gini, apapun yang Tuhan taruh di hati ya saya ucapkan. Misalnya nih, kalau Tuhan menentangmu ya, 10 ya, 5 misalnya, naik pesawat 7, 3-nya jangan dulu, nanti nyusul kalau ada apa-apa kalian nanti care ya. Kalau Tuhan menentangmu ya, 7 itu jatuh dari pesawat ya. Saya tidak berkata yang jatuh dari pesawat selalu Tuhan tentang ya, bukan ya. Kadang-kadang hidup itu memang penuh penderitaan, kita tidak bisa sangka kapan dan di mana. Oke, nggak boleh kita gaya, kita merasa aku dikenan Tuhan, aku tidak pernah mengalami masalah. Yang mengalami masalah pasti dikutuki Tuhan, nggak gitu ya. Ini hanya contoh ilustrasi aja. 7 misalnya, kecelakaan nih, tidak pesawat, mobil atau apa whatever. 3 baik-baik di rumah. Jangan kaget kalau Tuhan menentang seseorang ya. Yang satu itu mati di tidurnya. Gak perlu naik pesawat, gak perlu naik mobil. Gak bangun aja. Yang satu lagi jalan, tiba-tiba jatuh. Musibah. Yang satu lagi itu bisa matinya sehari, gak tentu Anda harus pergi bersamaan untuk mati bersama. Kalau Tuhan memang sudah mau cabut nyawanya, kamu ngomong apa sih, kata Tuhan. Malam ini juga you no more. Mau sembunyi di ujung dunia manapun juga. Kalau satu klan itu semuanya sudah Tuhan tentang. Nggak usah bersamaan mati bersamaan bisa. Kalau itu Tuhan. You should fear God. Hai Goliat, kau kira semua sudah di cover semuanya? Itu satu lubang di sini aja yang tidak diasuransi, kena di situ, des, mati. Tapi kalau Tuhan tidak menentang seorang, berkenan pada seorang, musuh orang itu pun akan didamaikan. Artinya, mau kita tuh bersama-sama seperti Sadrak, Mesak, Abednego di perapian api, akan ada orang keempat malaikat Tuhan di tengah-tengah itu bawa mereka keluar. Jangan superstisi. Miliki iman kepada Tuhan. Superstisi tidak berguna.
Sebab ujungnya nyawa itu di tangannya Yesus. Bukan di tangan dukun, ramalanmu, bukan di tangan feng shui-mu. Tangannya Tuhan, bukan simbolnya kuda. Di sana itu apa bintangnya, Libra, Scorpion. Yang paling tidak enak kan, apa bintangnya? Cancer. Don't believe a thing. When you believe God, you trust God with your life. Kau percaya kepada Tuhan. Tuhan di sini ngamuk. Bumi tenang dan aman. Coba lihat ayat 12. Berbicara malaikat itu katanya, ya Tuhan semesta alam. Ini Yesus bersyafaat. Posisinya sebagai anak Allah, the Son of God. Dia berkata kepada Bapa, ya Tuhan semesta alam. Ya, the Lord of hosts. Allah Maha Kuasa. Berapa lama lagi engkau tidak menyayangi Yerusalem? Dan kota-kota Yehuda yang telah 70 tahun lamanya kau murkai itu memang betul. Mereka akan dijajah lalu disebar, dibawa, diangkut ke Babylon. Yang ditinggal di Israel, tanah perjanjian hanyalah mereka-mereka yang cacat. Orang-orang yang cacat, orang pengemis-pengemis. 70 tahun lamanya kau murkai. Malaikat itu dengar dari report malaikat-malaikat yang benar-benar malaikat. Bumi tenang, Tuhan. Bumi aman, bumi tenang dan bumi aman. Langsung Yesus menoleh ke Bapa. Father, Bapa, how long kau biarkan ketenangan palsu ini? Dunia santai aja. Dan umatmu juga santai aja. Gak apa-apa satu lagi orang yang binasa. Sampai kapan 70 tahun kau murkai ini? Jangan tenang, saudaraku. Kalau di rumahmu masih ada sisa satu yang belum kenal Tuhan. You jangan aman. Bisnis Anda jalan, Anda lihat gereja pontang-panting, jangan kau aman. Tetaplah hatimu harus gelisah untuk apa yang menggelisahkan hati Tuhan. Jangan tenang. Saya kalau mau hidup tenang ya, saya pernah sekali ngomong sama Tuhan pada waktu, kita ini kan manusia, terbuat dari daging dan darah, jadi kita semua, meskipun saya itu gak pernah mikiri gitu-gitu ya, saya orangnya itu ada satu, Tuhan kasih saya satu vitamin dalam tubuh saya ini, yaitu cuek. Saya itu orangnya cuek untuk hal-hal yang gak perlu gue pikirin, emangnya gue pikirin. Kalau enggak ya, kalau kita enggak gitu kita bisa gila loh. Contoh ya, suatu hari secuek-cuek saya, namanya manusia, saya pernah bilang sama Tuhan, Tuhan, aduh Tuhan melayanimu tuh berat Tuhan. Saya ngomong, untungnya saya ngomong sama Tuhan, curhat. Kalau saya ngomong sama orang kan, mematahkan semangat orang kan. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan berat Tuhan. Harus nanggung gini, kadang-kadang ya Tuhan. Nanggung orang, itu untuk kebaikannya, dia sendiri gak ngerti-ngerti, lalu habis itu dia memusuhi saya. Aku tuh ya lakukan untuk dia, loh tuh dia. Enggak mau ya sudah. Tuhan berat loh Tuhan, disalah ngerti, gini, misalnya ya jarang saya gitu, setahun gak tentu sekali, gak pernah, mungkin berapa tahun sekali semua, saya gak pernah curhat-curhat gitu sama Tuhan, tapi pernah sekali saya ngomong gitu sama Tuhan. Tuhan tuh jawab saya lewat scripture, pasti lewat firman, khususnya dari Mazmur itu kan banyak. Tapi sekali juga Tuhan bicara bahasa yang saya sangat ngerti. Ini semua remah, tapi ini bicara dalam bahasa yang paling dasar namanya common sense. Common sense yang bukan dari saya, itu sebuah sesuatu yang tiba-tiba berbicara dan membuka mata. Tuhan bilang gini, kamu berat tah, kata Tuhan, memikul bebanku, ya sudah, kembalikan ke aku kasih orang lain atau aku pikul beban itu sendiri. Tapi ketika kamu kembalikan bebanku, kamu ya harus pikul bebanmu loh. Oh iya, tiba-tiba saya buka kan, tek, bukan lihat orang, tapi saya ingat ada orang-orang yang hidup untuk dirinya, yang alami masalah tuh. Juga mengeluh berat tuh, cuma yang dikeluhkan adalah masalahnya, bukan masalah Tuhan. Iya ya, ada orang berkata, aku mau nikmatilah hasil jeripayaku seumur hidup, senang sudah, happy, udah siap jalan-jalan, boom. Istrinya sakit keras. Akhirnya dia harus benar-benar mengusahakan, hatinya juga gundah geluna. Saya curiga, kita gak boleh main konklusi, tapi saya curiga, itu simpan aja di hati, itu conviction atau keyakinan. Jangan-jangan, sebagian masalah dalam hidup manusia itu sebenarnya gak ada. Kalau dia mengangkat beban Tuhan. Tapi karena enggak mau, ya sudah kamu angkat bebanmu. Akhirnya toh, orang yang melayani Tuhan dengan beban ekstra, enggak kerasa ekstra, dibanding orang yang enggak ngangkat beban siapa-siapa, juga punya beban hidup, punya masalah, sakit penyakit misalnya yang mengerikan, yang harus ditanggung, dan akhirnya hidupnya juga pontang-panting kena masalah itu. Nah mendingan kan saya pontang-panting untuk Tuhan. Masalahku pun, kuhadapi bersama dengan Kristus. Masalah berat pun tidak terlalu berat karena Tuhan turut ngangkat. Daripada kalau orang itu, bukan bandingkan dengan orang ya. Orang itu tidak ngangkat beban siapa-siapa. Dan dia juga tidak punya keberanian percaya Tuhan akan mengangkat bebannya. Dia harus angkat sendiri. Dia angkat 100
1 kilo, saya angkat 1 kilo, sama kok. Saya diangkat 1 kilo, tapi diangkat sendiri, saya angkat 1000 kilo. Tapi 900 kilo diangkat sama Tuhan Yesus sendiri. Tuhan hanya pakai saya atau melalui saya untuk menyelesaikannya. 100 kilo punya saya, yang eksklusif beban saya, itu pun diangkat sama Tuhan Yesus. Nggak mungkin 50-50, dia lebih kuat. Jadi bisa-bisa saya cuma angkat 10% aja. 90% Tuhan yang angkat. Sama-sama 100 kilo beban hidupnya. 990 diangkat oleh Tuhan. Dia 100 kilo, murni dia angkat sendiri. Toh sama aja, hidup kita ada masalah tetap sampai kita mati. Paham ya? Kalau nggak paham nanti direnungkan pelan-pelan, didengarkan lagi waktu sambil makan. Ini common sense, logika yang dari Tuhan yang saya terima. Oh iya. Yesus berkata, sampai kapan engkau tidak membela Yerusalem, menyayangi Yerusalem? Aku tidak mau bumi tenang dan aman. Makanya saya ikut Yesus, saya tidak pernah aman. Tidak punya tempat meletakkan kepala bukan berarti tidak punya rumah. Tidak punya tempat meletakkan kepala bukan berarti tidak punya kantor. Tidak punya kendaraan untuk pergi ke kerja. Tidak punya tempat meletakkan kepala adalah, aku tidak bisa berkata, okay, now finish, I want to enjoy life. Tidak bisa gitu, enjoy all the way. Kita enjoy bersama dengan Tuhan, suka dukanya. Makanya saya ikut Tuhan, tidak pernah tenang, tidak pernah aman. Yang ada adalah damai sejahtera. Saya berkata, Tuhan, waktu Tuhan ngomong gitu sama saya, sorry, tidak jadi transaksi. Saya bilang, oke Tuhan, saya tidak ngeluh. Toh, mengangkat bebanmu, sama susahnya dengan mengangkat beban sendiri. Aku mau yang ini aja. Daripada Tuhan berkata, oke Philip, sudah, selesai, bisa kerja. Waduh, mati aku, bisa kerja sama Tuhan. Sudah, ini sekarang bebanmu, kamu hadapi sendiri, karena memang ada firman. Musa yang ngomong loh ya. Hidup itu 780, isinya dekorasinya adalah penderitaan. Ya, kamu angkat sisa penderitaanmu sendiri. Jangan sampai saya berkata happy, ya aku bebas. Aku tidak lagi terikat dengan umat Tuhan. Aku tidak lagi terikat dengan pelayanan. Aku tidak lagi terbeban, tidak lagi bertanggung jawab atas hidup orang lain. Yes, I'm happy. Detik itu tiba-tiba ada satu vonis. Muncul langsung keesokan hari, tidak sampai 24 jam. Saya bukan berkata Tuhan mengutuki saya langsung masuk dalam realita kehidupan tanpa Tuhan. Boom! Puyeng aku, pusing. Lah akhirnya hidupku, saya kira saya bisa pensiun, saya bisa santai. Ujung hidup saya bergumul, fighting. But just for myself. Tahu gitu, gak usah bisa kerja sama Tuhan lah. Jangan buat hidupku tenang dan aman. GMS, UGMS dengar. Termasuk yang di sini sekarang yang ada di rooftop. Listen to me. Jangan kau tenang. Jangan kau aman. Saya janji selama Anda jadi jemaat di sini, saya pasti akan koyak-koyakan terus Anda. Supaya suatu hari Anda tidak tercapik-capik oleh serigala itu. Ini satu-satunya jalan untuk menang. Maju! Lakukan kehendak Tuhan. That's the only way. Itu satu-satunya cara untuk mati. Atau ketemu Tuhan suatu hari. Amin Bapak Ibu. Ngomong kanan kirinya, hello Murad. Harus kuat, amin. Nah lanjutkan ya, sekarang di ayat 13. Lalu kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu Tuhan menjawab dengan kata-kata yang ramah dan yang menghiburkan. Wow, he's so beautiful. Tuhan tuh gak ngamuk ternyata sama bangsa Israel sekalipun mereka berdosa 70 tahun dalam penjajahan Babilonia. Tapi Tuhan menjawab mereka, ini posisi ini, di titik ini, sekarang mereka masih umat jajahan loh ya. Tuhan menjawab dengan kata-kata yang ramah dan yang menghiburkan, sekalipun mereka harus menanggung konsekuensi dosa nenek moyang mereka dan dosa mereka. Tapi Tuhan itu menjawab dengan kata-kata yang ramah dan yang menghiburkan. Ayat sebelumnya tadi yang kita baca, Yesus yang sama yang intercede atau yang bersyafaat, berdoa syafaat untuk bangsa Israel, orang Yahudi. Today, hari ini di perjanjian baru, dia bersyafaat untuk gereja dan bersyafaat untuk umatnya. Yesus yang sama yang memandang wajah Bapa. Kalau ada setiap anak kecil, ada satu malaikat memandang wajah Bapa, terlebih lagi juru selamat mereka memandang wajah Bapa sebagai anak. Allah Putra bukan sebagai hamba. Memandang yang berkata, Tuhan sampai kapan kau tidak menyayangi? Menyayangi, sebut satu nama di sini. Siapapun namanya Anda? Maria Magdalena. Sampai kapan ada seseorang? Anda bisa dengar gak? Coba tenang, jangan dengarkan kanan kiri. Anda bisa dengar gak suara Yesus sekarang di sorga menyebut nama Anda? Sampai kapan Bapa kau tidak menyayangi Magdalena? Bukannya Bapak tidak cinta sama Anda, tapi memang itu posisinya Yesus. The intercessor. Imam besar yang melewati semua langit. Sampai kapan kau tidak ingat Magdalena? Ibu ini butuh, ini itu. Saya nggak tahu kebutuhanmu. Segala berkat yang besok Anda terima atau hari ini. Terasa seperti kebetulan, Anda pun tidak doakan. Belum didengar, belum dilihat.
terus belum Anda pikirkan, mana bisa kau doakan, belum kepikir kok. Jangan kira itu kebetulan Bu Magdalena. Hari ini ada suara yang berseru pada Bapak, ingat Magdalena. Sadarkah Anda Yesus yang sama yang mendoakan orang Israel, sekarang mendoakan gereja perjanjian baru? Dan dia bicara ramah, ngomong ke surga, ke tahta Bapa, dia berseru, sampai kapan? Tapi kepada Magdalena, Ibu, dia berkata dengan ramah, dengan friendly, dan penuh kasih. Itulah Yesusmu. Yang kayak gini-gini kan gak bisa ketemu Anda. Kalau Anda cuma baca ayat-ayat tertentu, kalau Anda baca ayat-ayat seperti ini, Anda bisa dapat gambaran. How beautiful setiap kitab di Alkitab. Kata-kata yang ramah dan menghiburkan. Bahasa menghiburkan artinya assuring atau memastikan. Memberi tenang, adem. Berkatalah kepadaku malaikat yang berbicara dengan aku itu, serukanlah ini, beginilah firman Tuhan semesta alam. Sangat besar usahaku untuk Yerusalem dan Sion. Saya kasih definisi grace, kasih karunia itu apa? Kasih karunia adalah God's effort for you. Itu bukan effortmu, usahamu. Kasih karunia adalah effortnya Allah untuk Anda. Sangat besar usahaku, kata usaha di situ adalah grace. Untuk Yerusalem dan Sion. Tetapi sangat besar murkaku terhadap bangsa-bangsa yang merasa dirinya aman. Jangan sampai kita termasuk bangsa-bangsa ini. Bangsa-bangsa yang merasa dirinya aman. Yang sementara aku murka sedikit sama bangsa Israel, mereka malah membantu menimbulkan kejahatan. Ya, Yesus berkata gini, sangat besar murkaku terhadap orang-orang yang merasa aman. Aku akan hitung-hitungan sama mereka. Tapi selain itu Tuhan juga berkata, aku sangat besar mukanya terhadap orang Babilonia atau terhadap bangsa-bangsa lain. Ini siapa? Yang sementara aku murka sedikit telah membantu menimbulkan kejahatan. Gini ya, kalau kita menjadi alat murka Allah, jangan keterlaluan. Kita harus berhenti sampai yang diperintahkan Tuhan, jangan overdoing it. Jangan overdoing it. Tuhan itu bisa ngamuk sama alatnya. Memang Babilonia itu alat Tuhan. Tuhan yang memberi kekuasaan padanya untuk menghancurkan, termasuk Israel untuk menghukum Israel, bukan hanya Israel. Tapi dalam melakukannya, mereka gak keterlaluan. Pada waktu terjadi perang seperti itu, sejarah menyatakan, bahkan di dalam kitab-kitab nabi-nabi ada juga menjelaskan bagaimana mereka enjoy killing bangsa Israel. Nah itu lain lagi loh ya. Tuhan bisa pakai kita sebagai alat murka. Misalnya terhadap seseorang, misalnya Anda seorang pengusaha, lalu habis itu ada staf karyawan yang mencuri, korupsi. Anda harus jadi alat murka Allah. Tunjukkan murka di mana harus terjadi murka. Sama orang tua sama anaknya. Alat murka Allah itu pun ada tujuannya, tujuan ilahinya, bukan untuk menghancurkan. Makanya kalau seorang papa mama yang menyimpan rotan dari anaknya, tidak mengasihi anak itu, dia akan menjerumuskan anak itu kemudian hari, dia tidak akan dapat rotan, tapi dapat besi dari tangan orang-orang dunia, bukan dari papa mama. Oke, murka misalnya, ketemu sama staf, lalu kita kasih SP, atau kita kasih langsung PHK. Kalau ini terjadi korupsi segalanya, murka. Apa yang harus, tapi dalam Anda menjalankan, mengeksekusi, sejauh apa segalanya, Anda harus jaga hati. Nggak suka hati, sedih, marah, boleh, jangan berbuat dosa. Kalau kita berlebihan, kita pukuli, kita ambil pakaian yang sudah ada di bajunya, kita hajar sampai ke anak-anaknya yang nggak tahu apa-apa. Tuhan akan melihat, loh, aku tuh suruh kamu memang untuk menegakkan keadilan, tapi nggak sejauh itu. Jangan sampai kau awalnya benar, jadi salah. Maka Tuhan nanti akan membela orang-orang yang tidak sepatutnya. Untuk membuktikan dan untuk memberikan kita pelajaran. Jangan sampai kita keterlaluan. Lalu habis itu membabi buta dan semua macam sumpah serapah munculkan atas orang itu. Memang tujuannya benar tapi caranya salah. Lama-lama Tuhan melihat kita sebagai orang salah. Tuhan ngomong sama orang Babilonia, siapa suruh kamu membelah wanita hamil, perut wanita hamil, ambil anaknya di depan, ini terjadi sungguhan. Mata suaminya, keluarganya, lalu dipecahkan kepalanya itu. Di pinggir jalan, itu ada ayatnya juga. Begitu kejamnya, makanya sekarang ngerti kan, Yunus kenapa sulit menerima pengampunan Allah untuk Niniwe. Bangsa Persia itu. Karena dia lihat mungkin tetangganya, lihat mungkin tantenya digitukan. Dia bilang, kok bisa kau mengampuni? Jahat sekali. Tuhan berkata, ampuni adalah tugasmu, hukum adalah tugasku, pembalasan adalah hak Allah. Dihukum itu satu-satu. Tetapi orang yang menjalankan hukuman, jangan halalkan semua cara. Sebab Tuhan melihat dari sorga, loh kamu tadi benar kok jadi salah. Sementara aku murka sedikit sama anakku, kamu ikut mengajar ya. Makanya itu kalau sampai ada hamba Tuhan jatuh, orang Kristen yang jatuh, saya lakukan yang saya bisa kalau itu ada dalam jurisdiksi saya, dalam wewenang saya. Kalau enggak, saya doakan, saya beritahu sama orang-orang sepatutnya mereka tahu, jangan seperti itu. Tapi saya tidak akan ikut-ikut tertawa, saya tidak akan ikut-ikut untuk bisa
Jari saya tidak akan ikut berdosa untuk meramaikan suasana. I will not do that. Karena sementara aku murka sedikit, itu pun kalau salah, jangan sampai kita menginjak orang benar. Ternyata, orang kalau dikenan Tuhan itu musuh orang itu pun didamaikan. Orang kalau dikenan Tuhan, orang benar pun jadi kau salahi. Nah itu berarti Tuhan sudah hendak menghukum seseorang. Kalau dia biarkan orang itu terus menginjak orang benar, Tuhan sudah tunggu. Saatnya giliran kamu akan kena. Saya takut sama Tuhan. Saya tidak akan ikut-ikutan. Kalau ada hamba Tuhan jatuh, saya doakan. Saya nggak bisa apa-apa anyway. Saya hanya bisa memperkeruh suasana, mendingan saya tidak dalam suasana ini. Karena waktu saya melakukan itu, saya kira this is a fair sport. Ini kayak sport aja, kayak olahraga, fair-fairan aja. Orang salah, timpa dia dengan batu. Setelah dia jatuh, ketimpa tangga. Sikat kita. Jangan lupa, tangganya itu juga akan dihukum Tuhan. Ada orang maling ayam, digebukin, digeruduk sama satu kampung. Itu salah kan? Yang gini salah nggak? Loh, cukup ditangkap, kasihkan ke yang wewenang, tapi dihajar sampai buta, dipukul sampai mati. Luar biasa, maling nggak boleh lari, murderer dibenarkan. Lihat, ini nanti akan dihukum Tuhan. Aku tahu dia salah, dia harus dihukum. Dia harus diborgol, dipenjara. What is your right? Hakmu apa untuk mengambil nyawanya? Jangan kira Tuhan tidak melihatnya. Kamu awalnya benar, kamu tangkap maling. Tapi kamu overdoing it. Kamu tertawa di hari malang seseorang. Welcome, hari malang akan kuciptakan dalam hidupmu. Di mana orang lain tidak bisa menolongmu. I fear him. Jangan kau membantu menimbulkan kejahatan. Sebab itu beginilah firman Tuhan, aku kembali lagi kepada Yerusalem dengan kasih sayang. Rumahku akan didirikan pula di sana. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, dan tali pengukur akan direntangkan lagi di atas Yerusalem. Ayat 16 ini gak masuk akal di zamannya Zakaria. Karena proyek untuk membangun rumah Tuhan itu, gereja di perjanjian lama ini sudah terbengkelai belasan tahun. Berapa dekade tepatnya, berapa puluh tahun. Tapi setelah Zakaria mengatakan, Tuhan berfirman, aku akan kembali ke Yerusalem, sayangi dia, rumahku akan didirikan. 4 years later, 4 tahun kemudian, jadi itu, rebuilding of the temple. Dia bilang, aku akan bangun. Tali pengukur akan direndahkan lagi di atas Yerusalem. Misalnya ada sebuah katedral di mana gitu di Eropa. Udah kosong nih. Yang datang parishioners atau worshiper yang datang hanyalah 3-4 orang setiap minggu duduk di sana. Gedungnya megah sih, bagus sih. Jadi di-maintain dengan baik. Duduk di sana. Kursinya bisa ratusan tetapi hanya 3-4 orang. Terus tiba-tiba datang para arsitek. Lalu mulai ukur-ukur, tanya kenapa? Kita mau perlebar nih, kita mau ekspansi. Semua orang kan garuk-garuk kepala. Lu ngomong apa sih? Ini 3-4 orang loh, ratusan kursi. Oh no, sebentar lagi tempat ini akan ramai sekali. Tidak ada orang percaya, itulah nubuatan Zakaria. Tali pengukur di tangannya. Kita mau memperlebar ini. Kita mau ekspansi. Hah? Akan direntangkan lagi di atas Yerusalem. Mereka semua nggak percaya. 4 tahun kemudian tempat itu penuh, ramai sampai bait suci inilah tempat di mana Yesus di sana berkhotbah dan menunggang balikan tempat jualan. Inilah bait. Pelatarannya dijalani oleh kaki Mesias. Anak Allah. You have no idea when God says He's gonna build you. Orang lain tertawa, mana mungkin bisnismu, mana mungkin hidupmu, masa depan tidak ada padamu. Lihat tali pengukurnya, ada malaikat yang sudah ukur-ukur Anda. Anda mau dibuatkan jas sama Tuhan. Kasih tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Serukanlah ini selanjutnya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Kota-kotaku akan berlimpah-limpah pula dengan kebajikan. Katakan amin untuk hidupmu. Dan Tuhan akan menghiburkan Sion dan akan memilih Yerusalem pula. It's always been God's intention, selalu merupakan maksud hati Tuhan untuk membangun kehidupan putra-putrinya. 3 poin selesai, lalu kita akan bangkit berdiri. Nomor 1, Tuhan ada di dalam jurang kehidupan kita, cemburu untuk kebaikan kita. Ingat kuda merah, number 1. Bapak-bapak munculkan, nanti kita foto bersama-sama ya di sini ya. 3, 2, sorry. Tuhan tidak tetap marah dengan kita saat kita menanggung konsekuensi dosa kita. Jangan fokus pada marahnya. Fokus pada kasih dan cemburu hatinya. Tapi jangan murka, jangan dukakan roh Allah. Cari Tuhan sungguh-sungguh ya. 3, Tuhan sih gak akan tinggal tenang sih. Sampai Ia memberikan hidup, memberkati kehidupan kita lagi. Ini adalah maksud hati Tuhan. Supaya jangan ada satu orang di sini curiga. Tuhan punya rancangan adalah celaka. No. Anda mengalami kecelakaan. Tidak pernah rencana Tuhan untuk mencelakakanmu. Gandeng Tuhan, Dia bukan roh celaka. Dia roh yang membangun hidupmu. 3 poin yang munculkan. 1, 2, 3. Di foto. 1, 2, 3. Iya. Haleluya. Foto ke sini, bukan sini ya. Puji Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus.